Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Topik kita berikutnya, tekanan uap larutan non-elektrolit. Apa tekanan uap larutan? Yaitu tekanan yang dihasilkan dari pemanasan, yaitu zat cair, atau juga tekanan yang dihasilkan dari pemanasan zat cair dengan zat pelarut, itu larutan. Kalau zat cair hanya pelarut. Kalau tadi itu larutan berarti dia zat pelarut ditambah zat terlarut. Ya, dimana untuk tekanan uap larutan itu adalah di simbolnya P. Ya. Untuk tekanan uap larutan pelarut yaitu adalah P0, ya. Di sini kita lihat adalah untuk tekanan uap jenuh tiap zat tidak sama, tentu berbeda-beda. Yaitu kita lihat zat yang sukar larut atau sukar menguap adalah glukosa dengan garam. Zat yang mudah menguap yaitu alkohol dengan eter. Ya, kenapa? Kalau dikatakan itu glukosa dengan garam, ukuran partikelnya lebih besar, maka sulit untuk diuraikan, lebih membutuhkan banyak waktu untuk menguraikannya. Maka dikatakan dengan zat yang sukar larut. Contoh larutan non-elektrolit. Non-elektrolit berarti dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai ion-ion. Contohnya urea, glukosa, sukrosa, dan gliserol. Rumus untuk menghitung tekanan uap larutan. P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut. Di mana untuk menghitung tekanan uap larutan digunakan adalah konsentrasi fraksi mol. Ya, fraksi mol. P adalah P0 kali NP per NP tambah NT. Ya, untuk menghitung fraksi mol daripada pelarut adalah jumlah mol pelarut per jumlah mol pelarut ditambah jumlah mol zat terlarut. Karena suatu larutan ada zat terlarut, ada zat pelarut. Delta P. Delta P adalah P0 dikali XT. Atau juga delta P adalah P0 dikali yaitu NT per NT ditambah NP. Keterangannya yaitu P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Itulah air misalnya. P tekanan uap larutan. Delta P penurunan tekanan uap larutan. XP fraksi mol zat pelarut. XT fraksi mol zat terlarut. NP jumlah mol zat pelarut. NT jumlah mol zat terlarut. Contoh soal ya. 1. Sebanyak 648 gram sukrosa C12 H22O11 MR-nya 342 dilarutkan dalam 500 gram air. Tekanan uap jenuh air atau P0-nya adalah 31,82 mg. Tentukan tekanan uap larutan. Maka untuk menyelesaikannya kita buat dulu. Apa diketahui? G daripada sukrosa berat 648 gram. G daripada air 500 gram. P0 31,82 mm². Ditanya P tekanan uap larutan. Maka kita jawab dengan menggunakan rumus adalah P0 kali fraksi mol pelarut. Berapa P0-nya? 31,82. Bagaimana menghitung fraksi pelarutnya? Fraksi mol pelarutnya yaitu NP per NP tambah NT. Maka P 31,82 dikali NP berarti apa? Mol pelarut 500 per 18 mR daripada air 18 per 500 per 18 tambah 648 per 342 berat daripada sukrosa per mR sukrosa. Maka P adalah 31,82 kali 27,8 per 27,8 tambah 1,9. Maka P adalah 29,9 mm Hg satuannya sesuai dengan P0 tadi. Jadi tekanan uap
larutan sukrosa adalah 29,9 mm Hg. Contoh yang kedua, larutan glukosa 18% dilarutkan dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Tekanan pelarutnya adalah 28 cm Hg. Mr air 18, Mr glukosa 80. Tentukan delta P dengan P-nya. Maka kita buat diketahui. Ya. Diketahui berarti adalah glukosa 18%. Kemudian pelarutnya fenolnya 28 cm Hg pada suhu 25 derajat Celcius. Mr daripada air 18 ya. Mr daripada glukosa 180. Ditanya, satu adalah delta P, kemudian yang kedua adalah P. Maka kita jawab glukosa 18%. Glukosa 18% berarti gula atau glukosa 18 yaitu air adalah 100 dikurang 18 berarti dia 82 gram, 18 gram. Kemudian kita hitung adalah mol glukosa. N daripada T atau glukosa, zat yang terlarut. Ya, glukosa. Untuk mencari molnya berarti 18 per 180, 0,1. Untuk N daripada pelarut, yaitu adalah air. Berarti dia itu air adalah 82 per 18, 4,6. Ini mol ya nak, satuannya. Ini juga mol. Kemudian untuk rumus yang pertama adalah delta P. Delta P adalah fenol dikali, yaitu adalah fraksi mol daripada terlarut, ya, XT. Tahu delta P adalah fenol dikali NT per NT ditambah NP. Berarti dia sama dengan berapa tadi untuk fenolnya? Fenolnya adalah 28 ya dikali berapa tadi itu NT-nya 0,1 per 0,1 ditambah 4,6. Delta P adalah fenol dikurang P. Delta P adalah fenol dikurang P. Berapa delta P-nya tadi? 0,59 sama dengan fenol. Berapa tadi fenolnya? Yaitu 28 dikurang P. 28 dikurang P sama dengan 0,59. Berarti P-nya adalah 28 dikurang 0,59. Berarti P adalah 27,41 cm Hg. Ini tadi ya, sudah tadi ini rumus tadi ini delta P-nya ini, maka dapat dihitung lagi P-nya 27,41 cm Hg. Untuk satuannya harus sama semua dari yang awal. Contoh berikutnya, berapakah tekanan uap larutan sukrosa 68,4 gram dilarutkan dalam 100 ml air, tekanan uap pelarut 17,40 atmosfer, di mana Mr 18, Mr sukrosa 342. Itu kita diketahui. Apa? Diketahui pertama di situ adalah G daripada sukrosa 68,4 gram. Kemudian dilarutkan
dilarutkan dalam air, berarti volume di situ adalah air 100 ml. Maka P air, berarti berat air adalah 100 gram. Kemudian yaitu tekanan uap pelarut. Fenol adalah 17,40 atmosfer. Kemudian ml daripada air 18, ml daripada sukrosa C12, H22, O11 sukrosa 342. Ditanya adalah tekanan uap larutan, berarti P larutan sukrosa. Maka kita jawab ya. Ini soalnya tadi itu ya, tadi volume air 100 ml, ini akan sama dengan P air atau berat air pelarut 100 gram. Maka P adalah, kita masukkan ke rumus, P adalah fenol dikali yaitu fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut. Maka P adalah berapa tadi untuk fenolnya adalah 17,40 dikali fraksi mol pelarut, berarti NP. NP berarti dibuat di situ adalah 100 per 18 per 100 per 18 ditambah 68,4 per 342. Berarti P sama dengan 17,40 dikali 100 per 18, 5,55 per 5,55 ditambah 68 berarti 20,2. 68,4 per 342 adalah 684, bagi ini 2 berarti 1, berarti 0,2. Sehingga P sama dengan 17,40 dikali 5,5 per 5,75. Maka P sama dengan adalah 16,8 atmosfer. Satuannya sama seperti dari awal tadi fenolnya, 16,8 atmosfer. Contoh berikutnya, suatu larutan manitol mengandung 18,04 gram dalam 100 gram air. Fenol 17,54 atmosfer, yaitu ml-nya 18, air P 17,23 atmosfer. Tekanan larutannya hitunglah ml daripada manitolnya. Tentu bisa kita buat di sini adalah diketahui mengandung berarti G daripada manitol adalah 18,04 gram. Kemudian G atau berat pelarut yaitu air 100 gram. P0-nya adalah 17,54 atmosfer. ml daripada air adalah 18. Ditanya ml daripada manitol, maka jawab kita buat di situ adalah untuk yaitu P. P adalah yaitu fenol yaitu dikali XP per P ya, berarti dia fenol dikali tadi untuk XP berarti NP per NP ditambah NT ya. Maka P adalah 17,23 sama dengan
P0-nya 17,54 ya dikali NP mol daripada pelarut, yaitu 100 per 18 per 100 per 18 ditambah NT terlarut. Maka di situ kita buat adalah P 17,23 ya. 17,54 dikali 5,55 per 55,55 ditambah NT. Maka di situ kita lihat 17,23 dikali 5,55 tambah NT ini sama dengan NT adalah G per MR. NT dikali MR sama dengan G. Maka MR-nya G per NT sama dengan 18,4. Berat daripada magnetor tadi per molnya 0,1. Sehingga 180,4 gram per milimol. Inilah massa molekul relatif daripada magnetor. Ya, 180,4 gram per mol. Untuk mengetahui yaitu daya serap kamu sampai di mana, Ibu berikan beberapa soal latihan. Baik, untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.